Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Kusentina dengan NIM 23042023. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video presentasi dengan mata kuliah Asas-asas Manajemen. Materi yang pertama adalah merumuskan solusi dan mengambil keputusan berdasarkan model, proses, dan jenisnya. 1. Berdasarkan model, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Model pengambilan keputusan rasional. Jenis ini bersifat logis dan berurutan. Jenis ini harus mempertimbangkan banyak perspektif tanpa banyak bias agar dapat mengambil keputusan yang terbaik. Kedua, model pengambilan keputusan intuitif. Jenis ini ditentukan oleh informasi atau data, bukan intuisi. Bentuk pengambilan keputusan ini memerlukan pengalaman terdahulu dan pengelolaan pola untuk membentuk insting yang kuat. 3. Pengambilan keputusan kreatif. Mencakup pengumpulan informasi dan wawasan tentang masalah serta menghasilkan ide potensial untuk solusi serupa dengan model pengambilan keputusan rasional. Langkah proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Identifikasi keputusan yang perlu diambil. Lalu, kumpulkan informasi yang relevan, serta cari solusi alternatif. Setelah itu, pertimbangkan bukti, pilih dari sejumlah alternatif, lalu ambil tindakan dan tinjau keputusan serta pengaruhnya. Jenis pengambilan keputusan. Jenis pengambilan keputusan dapat terbagi menjadi 2, yaitu keputusan pribadi dan keputusan bersama. Keputusan pribadi merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, sedangkan keputusan bersama merupakan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama. Materi kedua adalah menganalisis perencanaan, urgensi perencanaan, jenis, prinsip-prinsip, dan proses perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Kedua, urgensi perencanaan. Urgensi perencanaan timbul akibat kompleksitas lingkungan bisnis yang terus berubah. Perencanaan membantu organisasi untuk 1. Mengidentifikasi peluang dan ancaman. 2. Mengalokasi sumber daya dengan efisien. 3. Mengurangi ketidakpastian. 4. Menentukan arah jangka panjang dan strategi. 5. Meningkatkan kinerja dan daya saing. Jenis-jenis perencanaan, yaitu 1. Perencanaan strategis merupakan jenis perencanaan yang mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Kedua, perencanaan taktis merupakan perencanaan yang lebih rinci dan mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Ketiga, perencanaan operasional adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan akan mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. 4. Perencanaan proyek adalah satu proses yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. 5. Perencanaan keuangan adalah proses menentukan bagaimana akan mengelola keuangan, termasuk anggaran, pengeluaran, dan pengelolaan aset. 6. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk bahwa mereka memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan kualifikasi yang sesuai untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan. Prinsip-prinsip perencanaan. Secara umum, prinsip perencanaan menurut AB dalam Oval Hanif 2009 adalah 1. Apa yang akan dilakukan yang merupakan jabaran dari visi dan misi. Kedua, bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Ketiga, siapa yang akan melakukan perencanaan tersebut. 4. Lokasi aktivitas. 5. Kapan akan dilakukan dan berapa lama. 6. Sumber daya yang dibutuhkan.
Proses perencanaan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Menetapkan tujuan, 2. Membuat rencana tindakan, 3. Mengevaluasi kemajuan, 4. Dan menilai kinerja secara keseluruhan. Baik, cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.